Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star dimanapun Anda berada. Kali ini suatu kehormatan saya bisa bertemu langsung dengan Gus Sodik. Beliau adalah salah satu dari pengasuh di Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Malang. Sekaligus sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Begitu Gus ya. Iya. Oke, sampai akhirnya kemudian S2 Gus. Ya, jadi yang itu terus berkembang. Terus berkembang, bisnisnya berkembang. Berkembang saya jual yang lain. Oke. Saya jual beras misalnya. Oh, iya, iya, iya. Jual beras itu juga dengan cara yang berbeda. Oke, Teman-teman oke. saya itu kalau jual beras nyari rumah makan yang keren. Oke, oke. Masuk rumah Ya, makan ya, gitu. ya, ya, ya. Saya masuk rumah makannya mahasiswa. Oke, oke, oke. Hitungan saya Pak, mahasiswa itu makan berasnya lebih banyak Lebih daripada banyak yang lain. daripada rumah makan yang Ya, keren ya. yang kedua tidak macam-macam. Siap, Kualitasnya mau apa siap, saja siap, siap. dimakan. Oh, jenengan supplier ceritanya ini. Ya. Oke, oke, Jadi oke. saya kalau ngajar bawa mobil isinya ada beras, ada Beras. mie, ada macam-macam. Selesai ngajar saya muter ke warung. Nah, saya masukin beras itu, bayar ngamek istilahnya. Jadi saya taruh yang kedua, dia bayar yang pertama. Betul. Saya taruh yang ketiga, dia Warung-warung yang bayar di yang baratnya Unisma dulu tuh, Gus. yang muter itu. Oh, muter ya. Banyak dulu. Termasuk kantinnya Unisma dulu Ya, saya siap, siap, siap. berasnya itu. Nah, dari situ kemudian berkembang menjadi banyak hal. Siap, siap. Nah, di kampus sendiri saya ini kan apa? Karena pikirannya aneh itu. Nggih, nggih, Saya dapat 3 bulan jadi dosen itu kan ditawarin sama WD1 nggih. dipanggil. Diberitahu, ini ada lowongan 2 jabatan. Kepala lab sama sekretaris jurusan. Oke. Diberitahu, sekretaris jurusan itu ada tunjangannya. Kalau kepala lab enggak ada. Nggak ada. Saya pilih kepala lab. Oh, Nah, itu awal perjalanan karir di kampus. siap, Sampai siap, siap. Nah, ditanya, kamu ini kok malah milih kepala lab kenapa? Iya, iya. Saya bilang, saya kalau jadi kepala lab ukuran prestasinya jelas. Oke, oke. Kalau jadi sekretaris itu prestasinya menjadi prestasinya ketua. Oke, oke, betul. Gitu. Siap, Akhirnya saya milih kepala lab. kepala lab. Dan tidak lama kemudian saya jadi ketua jurusan. Oh, langsung ya, tanpa harus jadi sekretaris ya. Tanpa harus jadi sekretaris. Karena prestasinya terukur. Siap, siap, siap. Jadi ini juga bisa kita ambil hikmahnya teman-teman ya. Jadi mending jadi kepalanya ikan teri gitu guys ya. Nah, Daripada ekornya ikan hiu. karena ini apalagi jadi leher. Di leher. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, leher itu dilewati. Rasa nikmat itu kalau makan itu ada di mulut. Di mulut. Leher itu lewat. Lewat aja ya. Terus kalau kepalanya belok noleh ke kanan, leher harus ikut ke kanan. Oke. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jangan pernah jadi leher. Iya. Dan faktanya begitu Gus memang ya. Iya. Oke, baik teman-teman sekalian. Akhirnya Gus Lukman berkembang bisnisnya, berkembang juga karirnya di Unisma sampai sekarang apa Gus? Di wakil? Sudah selesai saya jadi wakil rektor juga. Oh, sampun. Jadi saya 2 periode plus bonus 1,5 tahun. Siap, siap. Jadi siap, wakil siap. rektor Wakil 2. rektor 2. Nah, kemudian saya jadi dosen itu, ternyata saya itu enggak tahu, saya sering diikuti mahasiswa. Mahasiswa ikut saya dan lain sebagainya, termasuk istrinya Nanang yang Nelongso itu. Oh, itu mahasiswanya dengan Mahasiswa saya, terus pernah ikut saya juga. Sering diikuti oleh anak-anak begitu. Ikut itu dalam arti gimana Gus? Ikut kerja, ikut? Saya kan kebetulan aktif di organisasi. Oke. Anak-anak itu biasanya ikut. Saya suruh ngatur pekerjaan dia sendiri. Saya biasanya sampaikan tugas sampean itu yang utama adalah melihat saya berkomunikasi dengan orang lain. Saya melihat saja saya berkomunikasi dengan kiai seperti apa, dengan aktivis seperti apa, dengan seperti apa. Itu akan menjadi bagian dari persiapan masa depan. Siap. Saya melihat tadi itu orang kalau pandai berhubungan dengan orang lain, itu berarti ada peluang untuk. Kenapa? Karena hadisnya silaturahmi itu kan nambah umur, nambah rezeki. Ya, kalau ngomongnya enak kan pasti silaturahminya juga enak. Siap. Gitu. Nah, terus itu ternyata sampai kemudian ada yang ikut itu butuh tempat dan lain sebagainya. Saya carikan tempat, terus saya carikan biaya kuliah dan lain sebagainya itu. Nah, sampai kemudian
Ya terakhir jadi pesantren. Tapi jadi pesantren itu sebetulnya juga bagian dari penebusan dosa. Penebusan dosanya itu begini. Dulu saya ini ngumpulin duitnya teman-teman untuk membiayai anak yatim yang kuliah di Unisma. Nah, ternyata saya membiayai anak-anak yang kuliah di Unisma itu kan saya enggak siap tempat. Saya taruh di teman saya taruh di mana, saya titipkan dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka lulus, saya merasa ada yang kurang. Kok saya enggak hanya membiayai kuliah, enggak bisa membentuk karakter mereka, enggak bisa membuat mereka kuat dan lain sebagainya itu. Nah, akhirnya kemudian saya mulai berpikir tempat. Sampai saya beli rumah di Batu, saya angsur, saya pakai tempatnya para mahasiswa yang kesulitan, tetapi mereka saya ajak beraktivitas. Aktivitasnya adalah aktivitas sosial. Waktu itu belum ada namanya Gus tempatnya, pesantren atau belum. Terus ada terus kan. Nah, satu saat yang membuat saya agak terhenyak itu kan ada anak Cilacap minta ketemu dengan saya. Saya kasih waktu ketemu, ternyata bersama orang tuanya. Nah, bersama orang tuanya itu dari ngobrol-ngobrol, dia ternyata menitipkan anaknya, pasrah kepada saya. Nah, begitu saya bilang saya belum ada tempat yang layak, nggak apa-apa, pokoknya ada tempat. Terus ternyata orang tuanya itu sudah bawa motornya, anaknya sudah dibawa, peralatan itu dibawa semua. Itu terus, wah kalau caranya begini maka saya harus menyediakan tempat untuk mereka yang permanen. Disitulah mulai muncul embrio pesantren. Embrio pesantren itu. Pesantren mahasiswa Mambaul Ulum. Tahun berapa Gus mulai berdiri di Malang Gus? Sekarang berarti kalau mulai dari nerima santri sekarang tahun ketiga. Tahun ketiga teman-teman. Yang resmi jadi pesantren. Kalau sebelumnya enggak ada namanya. Enggak ada namanya, cuma nampung. Mereka yang ikut ada tampung. Tapi ada ngajinya juga. Ada ngaji, tapi ngaji sangat jarang. Tapi lebih pada waktu itu karakter. Siap. Lebih pada karakter. Siap. Membutuhkan karakter, melatih mereka mandiri gitu guys ya, melatih mereka bisnis. Jadi subhanallah teman-teman, perjalanan beliau mendampingi anak-anak muda, anak-anak mahasiswa khususnya untuk punya karakter kemandirian itu mulai dulu teman-teman. Baru kemudian terbentuklah pondok Mambaul Ulum ini lebih kurang 3 tahun Gus ya. Dan semua yang di pondok mohon izin free ya Gus ya. Free. Teman-teman yang pengen ngaji, pengen putra-putrinya bukan hanya kuliah, tapi juga punya bekal keilmuan, keagamaan, silakan hubungi beliau, nanti cek di nomor yang ada di deskripsi teman-teman, supaya putra-putri jenengan punya bekal dunia dan punya bekal akhirat, begitu Gus. Baik teman-teman sekalian, dari perjalanan Gus Lukman, pasti teman-teman punya lah. Maaf keliru. Bos. Baik teman-teman sekalian, dari perjalanan yang diceritakan Gus Sodik tadi, teman-teman pasti bisa menyimpulkan banyak sekali hikmahnya. Tapi kita dengarkan dari Gus Sodik. Apa Gus dari perjalanan tadi, pesan yang pengen Gus Sodik tekankan buat pemirsa yang ada di podcast ini? Silakan Gus. Ya kalau saya begini, jadi hidup itu harus bermanfaat. Bermanfaat. Untuk bermanfaat harus punya karya. Harus punya karya dulu teman-teman. Karya itu untuk dapat pengakuan harus konsisten. Oke, konsisten supaya diakui. Oke, siap. Nah, konsisten itu salah satu yang dibutuhkan adalah kejujuran. Kejujuran, Gus. Nah, ini yang mahal teman-teman. Supaya kita dipercaya orang ini yang jujur ini Gus ya. Ada cerita pengalaman Gus tentang kejujuran sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Komputer tadi Gus ya. Komputer tadi. Jujur tadi. Apalagi Gus contoh mungkin cerita-cerita lain biar. Saya kalau ujian itu keluarnya paling cepat. Luar biasa ya. Paling cepat itu bukan apa-apa. Takut ngerepek. Takut ditanya teman-teman. Gitu. Dan hasilnya bagus Gus. Ya, alhamdulillah. Dalam bisnis Gus, contoh pengalaman lagi tentang kejujuran Gus sehingga berkembang bisnisnya luar biasa. Kalau dalam bisnis urusan kejujuran itu saya justru dapat inspirasi dari mertua saya. Mertua saya itu di samping punya toko kelontong, dia jual bensin. Orang selalu nulis bensin itu 1 liter. Bapak saya itu, mertua saya itu nulisnya 1 botol.
Oke, bagus. Satu botol sekian ya. Iya. Luar biasa. Ketika saya tanya, kalau pakai literan, kalau kurang dari 1 liter berarti ada ribanya. Iya, iya, ya Tapi Allah. kalau 1 botol, ya pokoknya yang ada itu Ya harganya Allah, segitu. ini teman-teman. Yang lepas dari perhatian kita ya, hal sederhana seperti itu ya. Ya, Itu menjadi sumber barokah teman-teman. Subhanallah, subhanallah. Makasih Gus. Jadi nanti kapan-kapan kita lanjut lagi podcast kita dengan Gus Sodik ya, iya. inspirator yang bagi saya sangat banyak hal yang saya pelajari dari beliau. Baik, makasih Gus Sodik. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.